Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Riyasyul Huda dengan NIM 1919103011125. Di video kali ini saya akan sedikit mempresentasikan atau menjelaskan tentang bagaimana cara meningkatkan kompetensi bidang pemetaan pada era new normal dan revolusi industri 4.0 saat ini. Seperti yang kita tahu, new normal adalah normal yang baru yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang apa itu pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 adalah peristiwa menyebarnya penyakit coronavirus 2019 atau COVID-19 di seluruh dunia. Penyakit ini disebabkan oleh virus jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2. Wabah COVID-19 pertama kali diketahui dan dideteksi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada tanggal 1 Desember 2019 dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020. Kenapa COVID-19 ini dikatakan sebagai pandemi? Ya, seperti yang kita ketahui bersama, kalau virus COVID ini sangatlah mudah menyebar. Hanya dengan sentuhan fisik saja, virus ini sangat mudah menyebar ke seluruh orang. Tak hanya itu, dengan menempelnya virus ini dari barang-barang juga sangat mudah menyebar. Karena seperti yang kita tahu, aktivitas manusia tak luput dari interaksi. Ya, dari interaksi tersebut adalah tempat di mana virus ini menjadi sangat mudah menyebar. Virus COVID ini masuk di Indonesia pertama kali diketahui atau dideteksi di Provinsi Jakarta. Pada saat itu, pemerintah sudah mulai melakukan beberapa penanganan untuk memotong atau memutus rantai penyebaran COVID-19. Tetapi yang kita ketahui, COVID-19 memiliki masa inkubasi yaitu selama 2 minggu. Jadi kita tidak bisa mengetahui bahwa orang itu, maksud saya, kita tidak bisa langsung mengetahui bahwa seseorang itu terindikasi oleh virus COVID ini. Karena biasanya tidak memiliki gejala dan gejala-gejala tersebut muncul setelah 2 minggu setelah terpaparnya virus tersebut. Pemerintah negara Indonesia sudah memiliki atau melakukan upaya-upaya maupun dengan melockdown beberapa daerah, tetapi kalau di lockdown untuk di daerah Indonesia akan sulit atau menyusahkan rakyatnya karena rakyat tidak bisa beraktivitas, bekerja untuk memenuhi kebutuhan. Seperti yang kita ketahui bahwa rakyat Indonesia sangatlah ketergantungan dengan interaksi-interaksi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup mereka. Kalaupun terjadi lockdown, pemerintah juga harus menanggung kebutuhan-kebutuhan rakyatnya, dan itu pun mungkin tidak bisa untuk pemerintah negara Indonesia saat ini. Beda dengan negara-negara yang mungkin melakukan kebijakan lockdown, tetapi pemerintah menyediakan kebutuhan-kebutuhan masyarakatnya. Kalau seperti itu ya tidak apa-apa. Ya karena pemerintah tidak bisa lockdown dan tidak bisa memenuhi bantuan ataupun kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat, pemerintah memiliki kebijakan baru atau kebijakan lain yang bernama PSBB, yaitu
pembatasan sosial skala besar. Nah, pembatasan sosial ini masyarakat masih bisa melakukan aktivitas tetapi sesuai dengan protokol-protokol kesehatan, yaitu protokol COVID ini. Yang antara lain yaitu memakai masker dengan wajib, menjaga jarak, dan sering cuci tangan. Selain itu, instansi-instansi ataupun tempat makan, tempat berjualan ataupun tempat-tempat seperti belanja itu pun harus menyediakan tempat cuci tangan agar masyarakat lebih mudah atau lebih mendisiplinkan untuk cuci tangan. Selain itu masyarakat juga dihimbau untuk membawa hand sanitizer kemana-mana sehingga apabila kondisi darurat dan tidak ada tempat cuci tangan bisa menggunakan hand sanitizer seperti itu. Kemudian apa hubungannya dengan COVID ini dengan pemetaan? Nanti kita bahas di slide-slide selanjutnya. Oke. Selanjutnya kita bahas revolusi industri 4.0. Apa hubungannya revolusi industri 4.0 dengan meningkatkan kualitas engineer terhadap pemetaan seperti itu. Nah, kita bahas di sini. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 merupakan penerapan konsep automatisasi yang dilakukan oleh mesin tanpa memerlukan tenaga manusia dalam pengaplikasiannya. Mungkin dalam pengaplikasiannya atau dalam pekerjaannya mesin tidak memerlukan tenaga manusia, tetapi dalam perawatan maupun pembuatan manusialah yang sangat berperan di situ. Di mana hal tersebut merupakan hal baru sekaligus menjadi hal yang penting yang sangat dibutuhkan oleh para pelaku industri untuk mendapatkan efisiensi waktu, tenaga kerja, dan biaya. Pelaku industri sangatlah memerlukan atau sangat perlu menerapkan industri 4.0 ini karena yang pada awalnya industri dulu itu dilakukan secara manual, terus kemudian ada perkembangan menjadi mesin uap dan sampai sekarang berkembang menjadi 4.0, semua serba otomatis dan semua serba canggih. Industri sangat memerlukan hal-hal seperti itu, seperti mesin yang sangat canggih untuk meringankan atau memudahkan proses produksi dari industrinya tersebut. Karena dengan adanya mesin, proses produksi dari suatu industri bisa mempersingkat waktu sehingga waktu menjadi efisien. Kemudian tidak perlu memerlukan tenaga kerja manusia yang sangat banyak sehingga industri pihak instansi tidak perlu membayar tenaga kerja. Kemudian biaya. Kalau biaya di sini ada dua perspektif. Kalau biaya pembelian alat-alat ataupun mesin-mesin mungkin sangatlah mahal. Tetapi untuk biaya tenaga kerja industri lebih berkurang karena tenaga kerja lebih sedikit yang dibutuhkan seperti itu. Ya, selanjutnya yaitu pemetaan. Ya. Pemetaan adalah kegiatan pendokumentasian atau perekaman data dalam bentuk grafis keletakan suatu lokasi dengan suatu metode tertentu pada media tertentu sehingga letak dan ukuran bidang tanahnya dapat diketahui dari media tempat pemetaan bidang tanah tersebut. Pemetaan bidang tanah adalah kegiatan pengolahan data dan penggambaran hasil pengukuran bidang-bidang tanah dengan suatu metode tertentu pada media tertentu sehingga letak dan ukuran bidang tanahnya dapat diketahui dari media tempat pemetaan bidang tanah tersebut.
Ya, ada beberapa metode yang bisa dilakukan untuk melakukan pemetaan ini. Yang pertama yaitu metode fotogrametris, metode terestrial, ada pula metode pengamatan satelit. Kita bahas satu-satu nanti. Ya, pertama yaitu metode fotogrametri adalah suatu metode pemetaan objek-objek di permukaan bumi yang menggunakan foto udara sebagai media, di mana dilakukan penafsiran objek dan pengukuran geometri untuk selanjutnya dihasilkan peta garis maupun peta foto. Produk yang beragam berupa peta garis atau peta kontur, peta foto atau kombinasi peta foto, peta garis. Seperti yang pada gambar di samping, yang gambar pertama yaitu foto udara. Foto udara ini diambil bisa menggunakan helikopter atau apapun, drone juga bisa seperti itu. Kemudian dilakukan pengolahan fotografis menjadi peta yang sebelah kanan yaitu peta topografi. Itu adalah contoh produknya dari metode fotogrametri itu. Selanjutnya itu pengamatan satelit. Ya, pengamatan satelit ini adalah survei penentuan posisi dengan menggunakan pengamatan satelit GPS. Ya, kita tahu GPS, bahkan kita pun juga sering menggunakan GPS saat berpergian ataupun mau menuju tempat yang mungkin kita tidak tahu jalannya kemana. Alat ini juga dapat menjadi metode, yaitu dengan mengamati titik-titik dari suatu kawasan terhadap beberapa titik-titik yang diketahui koordinatnya. Yang ketiga adalah terestrial, adalah strategi atau teknik perolehan data tentang objek atau fenomena yang ada di muka bumi dengan cara kontak langsung atau mengukur secara langsung pada objek atau fenomena kajian tersebut. Metode terestrial ini adalah metode yang sering digunakan. Kegiatan pemetaan dapat dilakukan secara konvensional dengan metode terestrial. Nah, metode terestrial ini sering digunakan oleh para engineer karena metode ini mungkin lebih akurat seperti itu. Alat yang digunakan untuk melakukan pengukuran pemetaan metode terestrial ini seperti theodolit, waterpass, seperti itu. Metode ini sering digunakan loh Pak Engineer. Akan tetapi seiring berjalannya waktu serta revolusi industri 4.0, kegiatan pemetaan dapat dilakukan dengan bantuan alat canggih yang lebih menguntungkan seperti pada metode-metode sebelumnya dengan drone ataupun helikopter. Kalau helikopter mungkin biayanya terlalu mahal. Ada mungkin saat ini ada teknologi yang modern seperti drone, lebih memudahkan kita mengambil foto dari udara seperti itu. Meskipun kegiatan pemetaan dilakukan dengan alat canggih, tetapi masih banyak juga yang masih menggunakan metode terestrial atau metode langsung karena akurasi tadi. Dan seperti yang kita ketahui bersama, keadaan pandemi saat ini tentunya menghambat semua kegiatan termasuk pelaksanaan pemetaan. Namun, dengan berkembangnya evolusi industri 4.0 ini dapat menjadi solusi maupun mempermudah dan meningkatkan kompetensi di bidang pemetaan, serta dapat mencegah risiko terpapar virus COVID-19. Kenapa revolusi industri ini? Karena misal seperti contoh pembelajaran meskipun kita tidak bisa secara langsung dan akan susah, menurut saya akan lebih susah memahami kalau praktikum secara langsung dengan hanya melihat video itu lebih susah memahami. Kalau hanya dengan melihat video, meskipun ya gimana lagi karena kondisi mungkin bisa belum mendukung untuk melakukan
praktikum secara langsung. Tetapi ini semua dilakukan demi kebaikan bersama dan ini pun juga anjuran dari pemerintah yang harus kita taati. Ya, untuk meningkatkan kompetensi juga tidak harus, meskipun praktikum adalah faktor yang terbesar dalam manusia, maksudnya terutama saya untuk memahami materi pemetaan ini, tetapi bisa juga kita melihat tutorial-tutorial di sosial media seperti yang sedang ataupun sering kita gunakan saat ini, yaitu YouTube. Bisa juga membantu kita, dan apabila kondisi memang sudah bisa mendukung kita melakukan praktikum, kita juga bisa melakukan praktikum untuk lebih memahami, karena kita mungkin sudah mendapatkan bekal dengan melihat melihat video tutorial maupun mempelajari materi-materi. Ketika praktikum kita lebih mudah dan tidak merasa kebingungan seperti itu. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Tetap jaga kesehatan maupun tetap patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa makan makanan yang sehat. Tetap yang penting yaitu tetap mematuhi protokol kesehatan dan wajib memakai masker untuk pada saat keluar rumah ataupun kemanapun. Mungkin itu, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf sebanyak-banyaknya. Saya Ahmad Riazulhuda, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.